Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Pratama Putri dari kelompok 5 dan dua rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Cornelius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Kusuma dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi perilaku organisasi tentang pengambilan keputusan. Dan slide pertama akan dibacakan oleh Arif Kusuma. Pengambilan keputusan merupakan salah satu tanggung jawab setiap eksekutif. Setiap manajer disibukkan dengan pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada masa depan organisasi. Setiap keputusan akan memiliki dampak terhadap organisasi, baik dampak positif, negatif, besar maupun kecil. Proses pengambilan keputusan merupakan hal yang krusial di dalam organisasi. Seringkali organisasi harus menentukan keputusan terhadap berbagai macam hal secara tepat dan akurat. Pengambilan keputusan menurut ahli Rizky Dermawan 2004 mengatakan, pengambilan keputusan merupakan ilmu dan seni yang harus dicari, dipelajari, dimiliki, dikembangkan secara mendalam oleh setiap orang. Dikatakan seni karena kegiatannya selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik keunikan tersendiri. Maman UKAS 2004 mengemukakan pengambilan keputusan merupakan suatu pengakhiran dan proses pemikiran tentang suatu masalah yang dihadapi. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ada dua faktor, yaitu faktor pertama, faktor eksternal, dan kedua, faktor internal. Faktor eksternal memiliki 4 poin. Poin yang pertama adalah kedudukan, yang kedua masalah, poin ketiga situasi, poin keempat pengaruh dari kelompok lain. Faktor internal memiliki 2 poin. Poin yang pertama kepribadian, poin yang kedua faktor pengalaman. Pentingnya pengambilan keputusan. Menurut Lindbergh 1979, pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi atau perusahaan, terutama karena masa depan suatu organisasi atau perusahaan banyak ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang. Pentingnya pengambilan keputusan. Sedangkan Weber 1969 memberi pengertian pada pengambilan keputusan dari sudut kehadirannya, yaitu tanpa adanya teori pengambilan keputusan administratif, kita tidak dapat mengerti apalagi meramalkan tindakan-tindakan manajemen, sehingga kita tidak dapat menyempurnakan efektivitas manajemen. Contoh soal. Sebuah perusahaan maju terus sedang menghadapi masalah dengan kerusakan mesin produksinya. Berencana mengganti mesin yang rusak tersebut. Setelah dilakukan identifikasi, serangkaian kegiatan yang diperlukan adalah seperti terlihat pada tabel berikut ini. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Penyelesaian bisa dilihat dari gambar berikut ini. Jalur kritis dan waktu penyelesaian. Pertama, A10 ditambah B2 ditambah C8 ditambah G5 sama dengan 25. Kedua, A10 ditambah D4 ditambah E3 ditambah F1 ditambah G5 sama dengan 50. Kesimpulannya, jadi dari penyelesaian di atas dapat diketahui bahwa waktu penyelesaian yang diperlukan perusahaan maju terus untuk menyelesaikan serangkaian pekerjaan pergantian mesin tersebut adalah 50 hari dengan melalui jalur A ke D, lalu E, F, dan G. Kesimpulannya, berdasarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan ini dapat dipengaruhi oleh faktor baik dari luar maupun dari dalam. Adapun faktor dari luar seperti kedudukan ataupun gaya kepemimpinan saat pengambilan adil yang cukup besar dalam mengambil suatu keputusan, di mana orang yang berkedudukan lebih tinggilah yang akan menentukan suatu keputusan, dan juga gaya pemimpin suatu pemimpin harus benar-benar diperhatikan karena
Gaya kepemimpinan ini, tiap pemimpin beraneka ragam sehingga tidak bisa disamakan.